Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah. Semuanya hamba-hamba Allah, calon-calon penduduk surga. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini atas rahmat dan izin Allah, kita semuanya bisa berada di tempat yang termulia, di rumah Allah, dalam rangka melaksanakan ibadah yang terbaik pagi hari ini, yaitu salat subuh berjamaah, disempurnakan dengan ibadah lain yang terbaik, yaitu thalabul ilmi, senantiasa mencari ilmu. Di surat Az-Zumar ayat 9 Allah menyatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, tidak akan pernah sama orang yang mencari ilmu dan orang yang tidak mencari ilmu. Tidak sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Karenanya dengan apa yang kita lakukan di masjid ini secara rutin mengikuti kajian-kajian ini juga dalam rangka untuk menyempurnakan derajat keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, seingat saya bulan yang lalu saya ditanya oleh Abah Yusuf ya, terkait dengan pengembaraan hidup manusia. Apakah ada dasarnya bahwa orang yang hidup di alam barzakh itu bisa melihat apa yang dilakukan keluarga-keluarga yang ada di dunia ini? Adakah keterkaitannya? Hadirin, seperti yang pernah saya kutip, apa yang pernah disampaikan oleh pakar tafsir Indonesia, siapa Pak? Quraisy Shihab. Beliau memaknai barzakh, ya, wa min waraihim barzakhun, dan setelah dicabutnya nyawa itu, seseorang itu akan hidup di alam barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai nanti akan dibangkitkan kembali. Jadi barzakh itu pembatas antara dunia dan pembatas akhirat. Nah, barzakh itu diibaratkan di dalam ruang kaca yang gelap, lalu di luar barzakh yaitu dunia ini terang. Kemudian nanti akhirat itu juga sudah diperlihatkan, cuman terdindingi oleh kaca tadi itu, tapi bisa melihat. Sementara yang di luar, yang di dunia itu tidak diberi kemampuan untuk melihat yang ada di dalam ruang kaca yang gelap. Sementara yang di akhirat kan belum, baru tingkatan melihat dan melihat. Sehingga apa yang dilakukan oleh yang di dunia itu bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di alam barzakh, utamanya yang ada hubungannya dengan keluarga. Hadirin, yang harus kita pahami bahwa sesungguhnya manusia itu sejak ketika lahir maka harus diyakini bahwa setelah itu harus siap untuk hidup selamanya. Siap hidup untuk selamanya.
pernyataan Umar bin Abdul Aziz, salah satu di antara khalifah yang Khurasyidin, cicit daripada Umar bin Khattab. Dalam satu athar atau pernyataan beliau menyatakan, innakum lam tukhlaqu lil fana'i wad dimar. Sesungguhnya kamu itu tidak diciptakan oleh Allah itu untuk hancur sama sekali, tidak. Hancur sama sekali artinya mati, itu tidak. Tapi innakum, tetapi kamu tukhlaquna, diciptakan oleh Allah itu lil khuludi wal baqa, untuk khaldun. Khaldun itu apa, Pak? Untuk kekal. Baqa itu artinya apa? Abadi. Innama, hanya saja yang harus kamu ketahui, kamu abadi itu tangkoluna min darin ila darin, berpindah dari alam ke alam, dari negeri ke negeri, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Semuanya itu ada kehidupan. Kalaupun ada kematian, itu hanya kematian fisik. Yaitu apa? Ketika nyawa itu dicabut oleh Allah dari badan ini, maka saat itu fisik itu mati, dihancur, ya, secara umum begitu. Walaupun ada beberapa kasuistik, ada orang-orang itu yang tetap utuh walaupun sudah sudah dicabut nyawanya, seperti yang jelas-jelas itu adalah kasusnya makam Mbah Maimun Zubair. Beliau wafat 2019, pas waktu itu haji. Saya juga pas waktu itu di sana. Kemudian 2 tahun berikutnya itu biasa ada proses untuk pemindahan makam. Maka termasuk makam beliau itu dibongkar untuk mau dipindahkan, tetapi masih utuh fisiknya dan kafannya, itu masih utuh. Tidak tidak terganggu oleh apa. Sebagaimana juga makam Hamzah, syuhada Uhud, paman Rasulullah. Itu ketika terjadi bencana banjir, lalu tergerus makamnya itu, diperbaiki, ternyata masih utuh seperti ketika ia meninggal, lalu dikembalikan, dikuburkan lagi. Artinya nanti ada orang-orang tertentu yang oleh Allah diutuhkan fisiknya karena kebaikannya. Sebagaimana juga ada kemungkinan orang yang diutuhkan oleh Allah fisiknya karena kejelekan dan karena kejahatannya. Siapa? Fir'aun berlaku seperti itu. Memang umumnya begitu. Tapi intinya adalah roh itu ketika terpisah dari badan, itu bukan berarti mati, tidak, tapi itu hidup. Ngapunten Pak, seperti yang pernah saya sampaikan, ruh itu tidak tunggal Pak. Ada ruh yang disebut dengan ruh nyawa, ada ruh yang disebut dengan sukma atau jiwa, sukmo. Nyawa itu sudah urusan Allah khusus, siapapun tidak bisa mempelajarinya, itu ya, khusus itu. Lalu yang satu lagi ruh adalah yang disebut dengan batin, jiwa manusia. Itulah yang tetap hidup dan merasakan sesuatu. Sebagaimana kita pun bisa merasakan sesuatu karena faktornya ada jiwa dalam diri kita. Ketika kita tidur, itu jiwa kita kan sedang kemana-mana Pak. Kan mata tidak berfungsi Pak, telinga tidak berfungsi ketika tidur itu. Kenapa? Karena jiwa sedang kemana-mana, termasuk ketika mimpi itu Pak. Maka walaupun orang itu tidur, kemudian kadang-kadang mata ini masih bisa melihat mata itu masih, kadang-kadang orang tidur itu kan matanya kan melek Pak. Tapi itu kalau di sebelahnya dundum duit ngono ya gak ero Pak.
karena jiwanya sedang tidak ada di situ. Nah, ini loh Pak, yang tetap hidup. Bagi orang yang baik ya tetap hidup, bagi orang yang buruk juga tetap hidup. Nah, ada, bukan berarti putus Pak. Seperti yang sering kita dengar, gambaran tentang orang-orang yang hidup di alam barzakh tapi orang-orang baik. Di surat Ali Imran ayat 169 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah engkau meyakini dan mengira orang-orang yang mati, berarti fisiknya mati kan, fi sabilillah, orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, betul-betul mati. Orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu amwata, mati. Bal ahya'un, tetapi ia hidup di mana? Di sisi Allah. Terus apa? Yurzakun, mendapatkan rizki, mendapatkan nikmat. Hidup. Kemudian gambaran orang yang jelek, orang yang paling jahat di dunia itu Fir'aun, Pak. Fir'aun. Kan itu ketika Fir'aun ini sedang tenggelam nazak, kan baru menyatakan amantu birabbi Musa wa Harun, aku beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Karena saat itu dia betul-betul membuktikan tentang keesaan Allah dan kekuasaan Allah. Karena saat itu dia dibuka rahasia kehidupan alam barzakh dan alam akhirat. Saat itu dia menyesal, beriman tapi kaset. Kan begitu, Pak? Amantu birabbi Musa wa Harun. Al-an, baru sekarang kamu menyatakan beriman setelah nazak. Maka apa? Maka al-yauma nunajjika, pada hari ini sudah, mulai saat ini kamu akan kami matikan dan badanmu aku selamatkan. Kenapa? Untuk menjadi pelajaran, litakuna liman khalfaka ayah, agar kamu itu bagi orang-orang yang setelah kamu sebagai bukti, sebagai pertanda kamulah orang yang terjahat sedunia itu. Nah, apakah lalu mati setelah itu? Satu sisi fisiknya diutuhkan oleh Allah dan sampai sekarang masih ada di Mumi di Mesir, siapapun bisa mengunjungi asalkan dia punya biaya ke sana. Dan alhamdulillah saya termasuk yang sempat untuk sempat mengunjungi museum yang ada di Mesir sana dan menyaksikan langsung, oh itu Fir'aun itu gitu. Cuman ndak boleh difoto, Pak. Karena itu kekayaan apa? Budaya. Iku untuk difoto, dikata-kata nanti orang nggak semangat ke sana, Pak. Bagian daripada ini. Nah, intinya fisiknya sudah mati, membujur walaupun tetap utuh. Tapi bagaimana keadaan setelah mati itu? Di surat Ghafir ayat 46 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, an-naru yu'raduna 'alaiha wuduwa wa asyiya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Shadaqallahul adzim. Jadi setelah mati itu lalu apa yang dirasakan itu? An-naru yu'raduna 'alaiha. Neraka itu terus senantiasa diperlihatkan, dipertontonkan kepadanya wuduwan wa asyiya, di waktu pagi dan sore. Terus menerus, Pak. Lah seperti mimpi itu, Pak. Kita itu kan namanya mimpi itu kan ru'yah. Melimpi dalam tidur itu kan melihat, Pak, tapi kan sekaligus merasakan, Pak. Ayo jenengan itu ketika mimpi itu kan melihat, Pak. Fisik jenengan kan, fisik jenengan itu kan jiwa, Pak. Jenengan ngipi ngomong-ngomong karo konco padahal wong ya turu mungkin, tapi kan juga bentuk, Pak. Nah, ia juga berbentuk fisik jiwa itu, Pak. An-naru yu'raduna, neraka itu dipertontonkan, diperlihatkan kepadanya, yu'raduna, diperlihatkan kepadanya, wuduwan wa asyiya, di waktu pagi dan waktu sore. Terus menerus diperlihatkan oleh
Allah. Sakit Pak itu. Wa yauma taqumus saah, dan juga nanti ketika sudah taqumus saah, terjadi kiamat. Ini berarti kan yang tadi diperlihatkan ketika masih di alam barzakh itu, mulai dulu sampai sekarang namanya alam barzakh untuknya itu. Terus nanti wa yauma taqumus saah, dan ketika terjadinya nanti taqumus saah itu kiamat, adkhilu, wahai para malaikat, masukkanlah ala fir'auna, keluarganya Fir'aun, asyaddal azab, sepedih-pedih azab. Begitu Pak, jadi gambaran di alam barzakh itu orang-orang yang baik ya tetap hidup mendapatkan rezeki, orang-orang yang jahat pun hidup tapi mendapatkan siksa. Lah, apa keterkaitannya dengan yang di alam barzakh dengan yang di dunia? Jamaah yang dirahmati Allah, di surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Sampun kepanggih Pak Yusuf. Dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Katakan, i'malu, beramallah kamu, beraktivitaslah kamu. Apa terserah. Tentu di sini fokusnya adalah beramallah yang terbaik. Fasayarallahu amalakum. Allah akan memperhatikan, Allah akan melihat, Allah akan mencatat. Apa yang kamu lakukan. Wa rasuluhu, dan rasul pun akan apa? Sambungan ada kata-kata waw itu atofah. Dan rasul pun akan melihat apa yang kamu lakukan. Wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin juga akan melihat apa yang kamu lakukan. Terus ayat berikutnya, kalimat berikutnya apa? Dan kamu akan Nah, wasaturaduna, ini berarti kan prosesnya di mana itu? Sebelum kiamat nanti. Dan kamu akan dikembalikan ila alimul ghaibi wasyahada, yaitu alam kiamat nanti. Fayunabbiukum, dan saat itu Allah akan memberitahukan kamu, akan memberikan balasan buat kamu bima kuntum, terhadap apapun yang kamu lakukan, bima kuntum ta'malun. Dalam hal ayat ini ada beberapa penafsiran Pak, saya kaji itu. Karena salah satu karya ilmiah saya, disertasi saya itu, yang waktu itu dipromotori oleh Prof. Imam Mawardi yang sempat ngisi di sini ya, itu adalah al-mautu fil Quran, hakikat kematian di dalam Al-Quran. Dan beliau juga sempat meresume, merangkum daripada disertasi saya itu. Sebulan setelah itu beliau sakit, kemudian diwafatkan oleh Allah. Nah, hadirin, dari kajian tafsir-tafsir itu memang ada dua model secara umum. Allah akan melihat apa yang kamu lakukan. Allah melihat apa yang kamu lakukan. Itu jangkauannya ya tentu di dunia, di alam barzakh dan alam akhirat. Wa rasuluhu, dan rasulnya juga melihat. Nah, di situ ada tafsir itu yang membatasi ya hanya ketika beliau masih hidup. Ada yang membatasi bahwa Rasul tahu apa yang kamu lakukan ya sebatas ketika masih hidup. Kalau sudah mati ya mati, selesai. Kan memang ada yang paham seperti itu Pak, mati ya mati, sudah nggak ada kehidupan apapun gitu. Baru nanti kalau kiamat. Tapi sesungguhnya banyak ayat-ayat yang membuktikan bahwa sesungguhnya orang mati itu tidak mati. Sebagaimana ya tadi itu,
Orang yang jahat ya tetap hidup dan mendapatkan sesuatu, orang yang baik juga tetap hidup mendapatkan sesuatu di alam barzah. Tempatnya namanya kuburan tapi alamnya alam barzah. Ada itu. Lalu saya mengutip di tafsir Ibnu Katsir, Pak. Tafsir Ibnu Katsir. Dan kebetulan juga saya sempat tadi saya bawa buku saya itu masih ketinggalan di mobil tadi itu. Saya ingat saya bawa tadi, tidak saya. Namanya kitab Sarhus Sudur fi Syarhi Ahwalil Mauta wal Kubur. Membuka dada, membuka cakrawala pandang, mendatangkan kelapangan dada dengan diantaranya fi syarhi untuk membedah alam arwah dan alam kematian. Dan itu juga referensi saya yang terbanyak di disertasi, yang sempat ketika saya diuji oleh Prof. Said Aqil Munawar, itu kan pakar tafsir juga itu, ketika saya sampaikan dalam ujian itu, diantaranya ya saya kutip apa yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz tadi itu. Terus itu di mana Ustadz? Manggilnya, saya manggilnya di mana itu Kiai yang sampean kutip itu? Saya ambil di kitab ini karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti yang punya tafsir Jalalain itu. Tolong Ustadz, aku dikirimi. Saya fotokopi dulu, saya kirim. Tolong aku diberi yang lengkap. Maka saya saya cetakkan ulang, terus saya kirim sama beliau, saya paketkan itu untuk beliau juga akan mengkaji itu kitab itu. Nah di situ jelaskan di kitab tafsir Ibnu Katsir juga di situ ditafsirkan bahwa Rasulullah melihat itu semasa hidup oke, tapi ketika beliau sudah wafat, hakikatnya kan beliau hidup. Seperti dengan dasar tadi itu loh, orang yang mati sebelah itu. Nah Rasul itu kan melebihi dari semuanya itu, hidup. Makanya sholawat kita itu kan sering menggunakan assalamu alaika. Salam itu untukmu wahai Nabi. Seakan-akan Rasul itu ada di, kenapa? Karena nanti ada malaikat-malaikat khusus yang mengkomunikasikan dan Rasul melihat itu. Termasuk apa yang dilakukan orang-orang mukmin di dunia ini. Lah, bagaimana orang-orang yang sudah mati selain Nabi? Ya masuk wa rasul wal mukminun dan orang-orang mukmin. Jadi ketika di dunia jelas tahu, oh ini yang dilakukan ini apa ini? Tinggalannya ini kan gitu gitu. Tapi lalu di situ nggak berhenti ketika sudah mati, apakah lalu juga bisa melihat apa yang dilakukan yang di dunia ini? Berlaku juga di situ karena hakikatnya orang mati itu tidak mati. Nah, terus di situ ditampilkan di tafsir itu salah satu dan dua hadis yang juga dikutip di kitab tadi itu yang tidak sempat saya baca itu, ketemu akhirnya di kitab saya temukan terus di tafsir juga begini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'malakum," sesungguhnya amal perbuatan kamu di dunia itu apa? Tu'radu, akan diperlihatkan ila aqaribikum wa asyairikum fil mauta. Sesungguhnya amal perbuatan-perbuatan yang di dunia itu akan diperlihatkan oleh Allah. Jadi Allah ini Pak yang memperlihatkan Pak. Bukan otomatis kemampuan arwah itu gitu loh Pak. Allah memberikan kemampuan itu untuk melihat. A'malakum, amal-amal kamu diperlihatkan kepada aqaribakum wa asyairakum, dan kerabat-kerabat kamu, keluarga kamu fil mauta, di alam. Fa in kana khairan, jika yang dilakukan di dunia itu kebaikan-kebaikan, istabsyiru, maka orang yang ada di alam barzakh itu ikut merasa senang. Kan beli tadi Pak. Wa in kanu ghairu dzalika, dan apabila yang diperlihatkan itu selain yang itu, selain yang baik Pak, artinya kelakuan yang di dunia itu yang jelek-jelek Pak, maka ia sedih Pak. Ia sedih. Bahkan apabila yang dilakukan di dunia itu berkaitan langsung dengan orang yang mati itu, berarti kan ada dosa jariah Pak.
karena dulu mengajarkan kejelekan-kejelekan, berlanjut Pak. Maka nggak putus nanti, nyambung. Sebagaimana ada pahala jariah, maka nanti merasakan betul itu akibatnya. Tambah tersakiti Pak. Maka menangis dan menangis. Kemarin saya ketika ngisi ngaji di Tenggilis itu tentang bagaimana sesungguhnya orang yang mati itu tetap hidup dan apakah ada pengaruhnya dengan kuburan-kuburan sebelahnya itu. Terus itu ketika keluar cerita, iya Pak, saya punya keluarga Pak, meninggal kebetulan itu di pemakaman umum dan di sekitarnya itu banyak orang-orang non muslim Pak. Itu kakak saya Pak, itu bermimpi bertemu dengan keluarga yang meninggal itu menangis kenapa? Gak iso nyaman. Kenapa? Karena kanan kiri itu terdengar tangisan, jeritan apa pokoknya gitu. Karena apa sekitar itu? Oke Bu. Jadi nanti juga ada bab bagaimana apakah ada pengaruhnya kuburan tempat orang dikubur itu dengan kanan kirinya. Sebagaimana apakah ada pengaruhnya orang-orang yang dimakamkan di dekat makam Rasulullah itu, di tanah haram itu. Ada Pak. Makanya di persoalan-persoalan ruh seperti ini kan jarang Pak dipelajari Pak. Jarang dipelajari Pak. Sehingga Pak itu termasuk nopo? Yas'alunaka 'anir ruh, kulir ruh. Kamu ditanya tentang ruh, jawaban ruh itu urusan Allah, rahasia Allah. Tapi wa ma utitum, kamu tidak diberi illa qalila, kecuali sedikit. Artinya apa? Ada orang-orang tertentu yang diberi kemampuan bagaimana tentang hakikat ruh itu Pak. Sebagaimana di dunia pun banyak kejadian-kejadian itu yang secara umum orang tidak bisa, tapi dia tahu. Nah itu artinya apa? Ada kemampuan khusus ruh itu Pak, batin itu ada kemampuan khusus. Saya sendiri pernah merasakan subhanallah ketika saya silaturahim pada seorang kiai di Mojokerto, dan beliau juga sampai sekarang masih gesang, umurnya sudah 90 hampir 100 ya, terkenal di Mojokerto itu. Guru saya, gurunya Yai Imam Hambali juga, Prof. Saiful Jazil juga. Ketika kami sedang silaturahim, beliau sambang, terus kemudian biasanya itu kita bawa gini itu, minta didoakan gitu. Oke, beliau terus kemudian ke kamarnya mendoakan itu. Nanti setelah itu diberikan lagi, tapi saya dalam hati itu sudah ada niatan minta doa khusus untuk anak saya yang masih TK. Setelah diberikan lalu mau pamit semuanya, saya matur ngapunten Yai, saya minta tambahan doa. Langsung saya diberi niki pun kula siapaken. Pulang itu sambil subhanallah, kok lo persis. Artinya apa? Ada orang itu yang diberi kemampuan khusus bagaimana tentang rahasia hati seseorang. Sebagaimana saya juga pernah mendapatkan cerita dari Yai Jamal yang ada di Pondok Tambak Beras, Jamaluddin itu yang mengisi kajian Al-Hikam itu. Beliau kan pernah berguru sama seorang guru di Tulungagung, namanya Mbah Jalil. Luar biasa. Beliau itu apa? Kan waktu itu masih santri. Mbah Jalil itu kalau ada acara pertemuan, banyak santri-santri datang itu, acara pertemuan tahunan. Kemudian itu kan banyak santri itu yang nyalami, atau tamu-tamu itu nyalami apa? Salam tempel itu Pak. Nah itu ternyata amplop atau salam-salam tadi itu yang disampaikan itu nanti ada yang dibuang Pak. Ada yang diberikan ini apa? Ajudannya santrinya. Ada yang langsung masuk sakunya sendiri. Masuk. Terus pada kesempatan itu kan nggak saat itu tanyanya Yai Jamal almarhum juga sudah itu tanya, ngapunten Yai, nopo jenengan itu kok kalau menerima amplop itu kok ada yang dibuang, ada yang diserahkan santri, ada yang jenengan masukkan sendiri dalam waktu yang lain gitu loh. Oh iya le, iku sintak buang iku panas le, panas berarti itu haram.
Lah terus yang diberikan santri itu anget, itu berarti rodok syubhat itu. Lah terus sing mlebet ten saku iku adem. Jenengan nerima ngoten iku adem terus nggih Pak nggih. Enggak pernah panas nggih. Enggak pernah anget ya Pak ya. Allah. Sebagaimana ini cerita dari santrinya, dia juga profesor. Waktu itu dia mondok, ada tamu ingin bertamu, padahal beliau ada di dalam rumah. Ngomong oleh, aku gak ono metu. Loh iki apa sih? Yai ngajarno apa? Jujur kok malah iki bohong itu. Tapi kan nggak berani. Teman saya tadi itu. Pada kesempatan yang lain sempat tanya, ngapunten Mbak Yai, kapan hari itu jenengan kan ada tamu nunggu lama, jenengan ada. Kok jenengan malah bilang mboten wonten? Niku ngapunten maksudnya nopo Yai? Iya lah aku gak kuat aku le. Ambune koyo batang wong iku. Gak kuat aku le. Mulane aku mending daripada anu kon mulai wae. Subhanallah. Artinya apa Bu? Pak, ada orang-orang tentu yang langsung itu mendapatkan ilmu-ilmu dari Allah secara khusus. Sebagaimana ketika kita mengalami perjalanan haji itu kan banyak orang-orang itu yang dapat langsung jawaban nggih. Nggih, ngrasani wong ya moro-moro lambene. Iya kan? Ya kayak gitu tuh. Makanya Mekah Madinah itu juga miniatur akhirat, langsung kadang-kadang di situ. Nah, kembali. Jadi apa yang dialami orang yang di alam barzakh tadi itu bisa melihat itu bukan karena dirinya, karena ini sudah alam arwah. Arwah itu tidak tersekat lagi oleh fisik. Sebagaimana kita bisa melihat itu kan sebetulnya hakikatnya karena ada jiwa itu Pak. Tapi ketika jiwa itu lepas dari fisik, kan apa? Fisik nggak bisa melihat dan jiwa itu kemana-mana ketika mimpi kan ya di situ. Bisa melihat apa, bahkan jenengan mungkin juga sering mengalami apa, jiwa itu melampaui daripada apa yang terjadi Pak. Pernah ketemu apa, di mana, jenengan pun kadang-kadang nggak menyadari. Terus pada 1 minggu, 2 minggu, loh subhanallah, aku kok tahu gini, betul. Itulah Pak, alam arwah itu di situ Pak, melampaui daripada fisik ini Pak. Makanya kalau jenengan itu, loh kalau kita mendoakan orang yang mati itu jauh di sana itu apa nyampe? Karena pikirannya apa? Diukur dengan sinyal dunia. Halo. Karena sudah di alam arwah itu bisa seperti itu Pak. Makanya ketika orang itu mati, kemudian dibilang dijembarkan kuburannya, itu tentu tidak dilihat dari sisi fisik itu lalu kuburannya menjadi melebar, itu bukan Pak. Tapi jiwa orang yang ditanam di situ fisiknya itu merasakan alam itu luas Pak. Muga-muga dijembarno kuburan. Sebagaimana nanti ketika orang itu ditanam di situ, disempitkan kuburannya itu, ya tetap seperti itu yang kita lihat secara fisik Pak. Tapi jiwa orang yang ada di situ itu merasakan seperti dihimpit oleh, sebagaimana ketika kita tidur Pak. Ketika mimpi itu kita yang merasakan kan bukan fisiknya itu Pak. Ada orang yang tidur di atas kasur tapi molak-malik kan gitu Pak yo. Padahal AC ini ya wis adem tapi molak-malik apa? Karena ngipi dikejar-kejar. Halo. Sementara ana orang iku wong turu nduk ndukure apa galar itu Pak. Kegere sampai kadang-kadang nduk ndukure becak Pak. Nggih ya? Ini bantal besi, jenengan ini nggak biasa kan loro kabeh Pak. Ngene iku guyang-guyu Pak. Apa ngipi oleh duit 1 miliar Pak. Jiwa di situ Pak. Maka hakikatnya jiwa itu tidak pernah mati Pak, hanya pindah. Ketika di dunia kumpul dengan fisik, nanti ketika sudah dalam barzakh itu sudah bebas, tadi itu diberi kemampuan untuk bisa ketemu dengan ini, termasuk kemungkinan juga dipertemukan dengan keluarganya yang di dunia, diberi kemampuan yang di dunia untuk dikomunikasikan. Tapi hakikatnya mereka diberi kemampuan melihat apa yang dilakukan di dunia itu. Makanya kalau keluarga itu betul-betul cinta sama yang meninggal, jangan punya keyakinan bahwa setelah mati selesai, tidak ada urusan.
Mati lah apa dipikir semati, yang mati urusan malaikat. Terkait, Pak. Oleh karena itu kita sering diperintah oleh Rasul untuk mendoakan orang yang mati. Sebagaimana kita berbuat baik untuk orang yang mati, salah satunya adalah sedekah. Karena keinginan orang yang mati itu kalau ingin hidup lagi, kan gitu Pak, ingin beramal yang soleh, ingin beramal soleh. Coba surat Al-Munafikun ayat 10 yang sering saya sampaikan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, Al-Munafikun nggih. Anfiqu mimma razaqnakum. Nggih. Iya sebelumnya. Iya sebelum. Dan belanjakanlah sebagian apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan masuk orang-orang yang saleh. Jadi keinginan orang kalau sudah mati itu Pak, ingin bersedekah. Yang kedua, beramal yang soleh. Wa akum minas sholihin. Maka keluarga yang cinta kepada yang mati itu berpikir, kira-kira apa yang diinginkan orang mati itu? Tadi itu ingin bersedekah, ingin beramal yang soleh. Makanya lalu ketika ada seorang sahabat datang, ya Rasul, tiba-tiba orang tua saya meninggal dunia. Apakah aku bisa bersedekah? Afatasaddaqu, aku bisa bersedekah. Iya, bersedekahlah. Dulu luar biasa. Apalagi sedekah itu dalam bentuk jariah. Pak Takmir, ngapunten, abah saya ini sudah meninggal 1 tahun 1 bulan yang lalu dan meninggalkan sekian hektar tanah termasuk yang kami tempati. Sebagai bentuk rasa terima kasih saya karena beliau sudah ini, maka yang 1 hektar di sana itu aku wakafkan untuk masjid. Jos itu Pak. Kroso Pak itu Pak nanti Pak. Guyu Pak. Sebagaimana itu kalau sudah diwakafkan terus keluarganya ongkreh-ongkreh Pak. Ngono iku ya ono Pak nggih. Apa maneh takmir masjid gak ngurusi surat sertifikat persisnya. Rumongso DE adalah keturunannya dan masjid enggak kena ngurusi kepastian apa hukumnya itu. Pak itu kalau sudah mati anak ini gak tahu terima kasih Pak. Apa mani kurang terus Pak. Ongkre-ongkre Pak. Dan kalau sudah di pengadilan yang menang mesti ahli waris itu Pak. Karena Pak ukurannya adalah formal Pak. Itu buahnya Pak. Termasuk masjid saya itu kan pernah mendapatkan wakaf dari seseorang itu lumayan yang nilainya sudah 2M sekarang itu. Nah keluarganya itu kan sukanya jual gitu Pak. Keluarganya jual ini dipakai untuk judi, dipakai untuk tombokan barang itu Pak. Masuk penjara, narkoba. Nah itu kan aset-aset itu disisir Pak. Untungnya kami itu sudah punya sertifikat tanda tangan itu Pak. Lah itu contoh Pak. Kenapa? Karena nggak pernah berpikir tentang orang yang mati, yang dipikirkan hanya dirinya sendiri. Lah ikut teman-teman lepas Pak, nangis Pak sing ndok kuburan itu Pak. Kenapa? Ya tadi itu karena tahu apa yang dilakukan keluarganya di dunia itu. Sehingga dalam kesempatan yang lain Rasulullah pernah menyatakan juga di kitab yang sama dan juga di tafsir Ibnu Katsir itu gimana? La tu'dzu mautakum bisu'i a'malikum. Jangan pernah engkau sakiti orang yang mati di antara keluargamu bisu'i a'malikum, dengan kelakuan-kelakuan jelek kamu. Loh Pak, itu orang mati itu Pak, kalau sedang dimandiin itu Pak, kan kita diperintahkan untuk memperlakukan sebaik itu. Kenapa? Karena melihat Pak, arwahnya itu melihat Pak, siapa yang memandikan, diapakan itu ya kroso Pak. Nah apalagi itu nanti kalau sudah gitu, jangan engkau sakiti keluarga kamu yang telah mati dengan kelakuan-kelakuan jelek kamu itu. Karena apa? Tadi itu Pak,
Apalagi sudah disedekahkan, niatnya jariah, ditarik kembali, akhirnya gak bermanfaat untuk lembaga yang menerimanya tadi, tapi diambil lagi untuk anaknya, dijual, kayak tombokan, kayak ngombe, masya Allah. Tapi apabila orang tua yang meninggal itu seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh kepada anak-anaknya, sudah mendidiknya, sudah mengajarkannya, gini-gini, terus kok tetap anaknya mursal, apa mursal itu Pak? Bukan karena faktor didikan orang tuanya, memang angel wis dikandani wis di sekolah, wis ngene macam-macam, tetap mursal, apa mursal itu? Wis angel. Jadi cabas meneh angel tuturane, wis. Iku nurut wong tuane gak koyo ngono iki arek iki. Mursal. Seperti Kan'an sudah dididik orang tuanya, nak ayo ikut ayah, ayo naik kapal, ini sebentar lagi akan ada musibah banjir. Oh gampang ya, aku nek sampean jadi sampean banjir temenan, sa'awi ilal jabali, saya akan lari ke gunung, ya simuni minal ma, akan gunung akan melindungi saya dari air. Padahal napa? Nanti itu gunung akan tersapu oleh air tsunami yang dahsyat itu. Kan setelah itu kan meninggal anaknya. Lah Nuh kan nangis di hadapan Allah, ya Allah anak saya ya Allah. Maka dijawab oleh Allah, innahu laisa min ahlika. Sudah Nuh, urusannya sudah selesai kamu, cukup mendidik, urusan jadi atau tidak urusan aku, maka sudah tidak ada hubungan lagi dengan kamu. Kenapa? Karena sudah mendidiknya, mengajarkannya. Nah tadi itu hubungannya dengan kita juga begitu, kita memproses, mendidik anak yang soleh, kok tetap gelewar, apa gelewar tadi itu? Mursal. Ya tadi itu mursal. Selesailah orang tua tanggung jawabnya karena sudah memproses. Makanya amanah orang tua itu adalah memproses, bukan menjadikan, karena jadi itu hubungannya dengan Allah dan orang itu sendiri. Nah di situ. Maka jamaah, sebelum saya fokus kepada kitab Nasha'ihul Ibad, tadi saya sampaikan karena berdasarkan pertanyaan Pak Yusuf kemarin, ada apakah dasarnya, apakah ada dalilnya? Dalilnya ada Pak, ya tadi itu surat Al-Taubah ayat 105 ditambah dengan beberapa hadis, maka sesungguhnya orang yang ada di alam kubur, alam barzakh itu tetap hidup Pak. Makanya ketika kita lewat kuburan kan diajarkan oleh Rasul supaya memberi salam. Nah, sempat kan ada yang tanya, lu apa kok yo jawab? Yo krungu yo jawab. Hanya saja kata Rasul, kamu yang ada di atasnya itu tidak lebih tajam pendengarannya, gak krungu. Oh, mboten nggih iya. Nek aku krungu, aku weruh. Sampeyan gak weruh. Apa nek weruh, gak turu kon iso. Nah, itu loh Pak. Makanya tinggal kita itu yakin apa tidak yakin Pak itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang rahasia alam arwah itu sangat-sangat banyak rahasianya Pak, yang itu karena hubungannya dengan kematian. Karena itu Rasul sendiri pernah menyatakan, siapa orang muslim yang cerdas ya Rasul? Ayil muslim akyas. Siapa orang muslim yang cerdas? Qala, orang muslim yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat tentang kehidupan setelah mati dan orang yang paling cukup bekal hidup sesudah mati. Maka bagian daripada untuk menuju kecerdasan spiritual kita sering belajar tentang persoalan-persoalan arwah dan alam kubur Pak. Karena hakikat kehidupan kita bukan dunia Pak, tapi setelah mati itulah hakikat kehidupan alam barzakh dan alam akhirat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadikan tambah ilmu bagi kita dan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita sering mengalami sesuatu kejadian yang disampaikan sama Ustaz tadi, kita tuh seperti pernah mengalami hal itu, padahal kita belum pernah mengalami itu. Misalnya kita ke Makkah terus kemudian lebih pernah, padahal kita baru pertama kali ke Makkah. Nah, orang Barat itu mengatakan dejavu. Apakah berarti sebenarnya kita pernah melakukan itu dan kita mengulangi sesuatu yang sama? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan Nabi, Rasul dan orang-orang mukmin yang bisa melihat dunia. Kalau nggak salah di ayat yang lain, Allah bertanya kepada Nabi Isa, "Hai Musa, apakah kamu telah menyuruh orang-orang menyembah kamu dan ibumu?" Terus kemudian jawaban Nabi Isa, "Maksudnya Allah, engkau nggak tahu, aku nggak tahu apa-apa. Setelah aku meninggal ya aku nggak tahu."
ini apakah berarti kan Nabi tadi juga nggak tahu juga apa yang setelah terjadi. Terima kasih Ustaz. Itulah Pak, jadi jiwa itu bisa ke belakang, bisa melampaui apa yang kita alami secara fisik ke depan Pak. Ke depan Pak. Ke belakang itu artinya apa? Kita dengan melalui jiwa itu diperlihatkan apa yang terjadi pada masa lampau itu. Oh, tapi juga kadang-kadang jiwa itu ke depan Pak. Apa yang kita jalani ini terus nanti ke depan itu belum, tapi kita sudah melalui jiwa itu mimpi apa gitu, terus sadarnya ketika loh aku loh kok wis ngalami ngene iki, ternyata itu adanya di alam mimpi Pak. Artinya mimpi itu kan jiwa kita Pak. Jiwa itu melampaui fisik secara lahiriah itu Pak. Sebagaimana Rasulullah itu diberi kemampuan untuk tahu ke depan kayak apa. Makanya saya ngeri kadang-kadang ada ustadz itu yang tahu hal-hal yang gaib itu hanya Allah. Selain itu enggak tahu, termasuk Rasul pun enggak tahu. Lulu iki ya pokok ngomong koyok ngene iki. Wong Rasul banyak menyampaikan tanda-tanda kiamat nanti kan begini. Halo. Itu kan berarti hubungannya dengan ke depan itu kan masih sesuatu yang gaib, tapi Rasul kan menyatakan, dan itu kan banyak kenyataan. Kok dibatasi Rasul pun nggak tahu tentang sesuatu yang gaib. Loh ya opo iki. Nah, itulah kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang itu yang meyakini sesuatu hanya sebatas apa yang ia ketahui. Ketika ia tidak mengetahui ya langsung dianggap berarti itu tidak ada. Itulah apa itu? Kesombongan orang yang bodoh Pak. Kadang-kadang, nah kapan-kapan kita akan bicara tentang derajat keilmuan manusia Pak. Orang itu kalau ilmunya sangat cekak Pak, ngerti cekak Pak, itu merasa ya itu sendiri yang diakui benar itu, selainnya yang diakui itu semuanya salah gitu loh Pak. Itu bahaya Pak. Nyuwun sewu Pak, ketika Nabi Musa bertemu dengan Khidir Pak, itu kan bagaimana, Musa kan ukurannya apa yang diketahui, tapi kan ternyata ada sesuatu yang di luar pengetahuannya yang tidak diberikan oleh Allah, tapi dilewatkan kepada hamba Allah tadi apa? Khidir Pak. Oh, jadi luas Pak ilmu Allah itu. Gitu kan? Apa itu kan kalau di surat Yusuf itu kan dinyatakan apa? Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih nanti pasti ada yang lebih ilmu. Sampai mentok itu nanti adalah Rasul, sampai mentok adalah Allah. Maka yang kita ketahui sedikit Pak. Ketika kita tidak tahu jangan langsung bilang enggak ada, mustahil. Nah, itu berarti orang yang merasa benar sendiri. Kalau tidak sesuai dengan dirinya dianggap itu salah. Tentu Rasul tidak seperti itu mengajarkan. Ketika ada sesuatu yang dipertanyakan sahabat, terus Rasul itu kan nggak langsung memvonis, tanya dulu. Iya, kamu begitu. Iya. Alasannya apa? Karena aku senang ya Rasul ini begini. Ketahuilah apa yang kamu lakukan itu. Iya. Itu sudah diperebutkan, apa yang kamu lakukan akan menyebabkan kamu dimasukkan ke surga. Loh, padahal itu tidak langsung diajarkan Rasulullah. Seperti apa? Ada seorang sahabat itu yang senang setiap rakaat itu mau kulhu Pak. Karena ada sahabat yang terus iki kok bolak-balik mesti kul wallahu ahad. Iku opo? Padahal Rasul nggak pernah perintah ngono iku disampaikan kepada Rasul. Rasul kan nggak langsung memvonis Pak. Tanya dulu alasannya. Kenapa? Iya. Aku kan nggak pernah perintah. Tapi kenapa? Ya Rasul, karena saya menghayati surat Al-Ikhlas itu adalah kemuliaan Allah dan ketauhidan Allah, qul huwallahu ahad. Maka aku senang untuk saya baca setiap rakaatnya, setiap rakaat pertama dan kedua itu. Oh, hubbuka iyahu, kata Rasul, cintamu kepadanya. Langsung dibuka oleh Allah itu. Bagaimana Rasul melihat sesuatu yang gaib? Ku cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu yudkhilukal jannah, akan memasukkan kamu ke dalam surga. Jadi Rasul itu nggak langsung memvonis-vonis gitu Pak. Tanya dulu alasannya apa ini, sebagaimana kalau kalau sahabat Abu Bakar itu cenderung kalau sholat witir itu seperti yang pernah dinyatakan Rasul sebelum tidur. Lakukan sholat witir sebelum kamu tidur, qabla antar kudu. Dilakukan oleh Abu Bakar itu. Sudah tercatat orang itu qiyamul lail. Tapi Umar beda, tidur dulu baru bangun jam 2, jam 3 sholat witir itu. Nah, ada pengamat Pak, ngerti pengamat Pak, yang untuk menilai terus itu iki kok
beda dua sahabat, padahal itu sahabat Rasulullah dan mertua Rasulullah semuanya itu kan, kok beda? Maka diadukan kepada Rasul. Rasul nggak langsung memvonis, maka bertemu dulu. Pak Abu Bakar, jenengan apa kok ngoten? Ya Rasul, sesuai dengan apa yang pernah jenengan sabdakan. Apa? Jenengan kan perintah supaya saya jangan tidur sebelum melakukan sholat qiyamul lail itu. Bagus. Lah jenengan mertua ingkang nomor kali napa? Umar napa? Ya Rasulullah, panjenengan kan juga pernah menyatakan afdholus sholawati ba'dal fardhi, seutama sholat setelah sholat fardu adalah as-sholat yang dikerjakan setelah tengah malam. Berarti kan saya sebaiknya tidur dulu kemudian baru bangun setelah tengah malam itu supaya dapat yang terbaik. Leres jenengan nggih, leres. Saya podo apike sing gak apik iku sing. Nah, ngono lho. Jadi enggak tunggal Pak ilmu itu Pak. Jadi gitu loh luas. Makanya penting orang terus mencari ilmu. Ngoten Pak nggih? Insyaallah mudah-mudahan kita orang yang senantiasa diberi kemampuan untuk menjaga lisan dan berkata sesuatu yang seperti apa yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. La yatakallamuna illa man adzinalahu rahmanu wa qala shawaba. Tidak pernah berkata sepatah kata pun kecuali ketika itu sudah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.